Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kembali kita beribadah secara online. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kembali kami berdoa dan mengucap syukur karena kami bisa kembali melakukan ibadah secara online. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar namamu lah yang dipujikan, agar hanya namamu lah yang dipujikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita pujikan lagu Mujizat Itu Nyata. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa, saat kami percaya Tuhan, mujizat menyata Tuhan bagi kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih ya Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Shalom saudaraku yang terkasih, bertemu kembali dalam ibadah online GBI Alpha Omega Tegal Yasan pada petang hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan saya percaya penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus terhadap jemaat Tuhan di rumah hari demi hari tak berkurang sedikit pun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas hari ini kami bisa beribadah kembali oleh karena kemurahan daripada Engkau. Kiranya setiap dosa dan perbuatan kami Engkau ampuni sehingga kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan firman yang kudus ini dapat tumbuh di dalam hidup kami sehingga hidup kami menyenangkan hati Bapa. Kami memserahkan pemberitaan firman ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap umat Tuhan yang mendengar diberkati oleh karena firman ini, dan hamba-Mu ini pula diberkati oleh karena firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Menjadi tema kita di dalam gereja 8 kebahagiaan, kita sudah sampai kepada kebahagiaan yang terakhir, yaitu kebahagiaan yang ke-8, di mana saya memberi judul kebahagiaan orang yang dinista oleh nama Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apabila kita mendengar sesuatu kebahagiaan orang yang dinista merupakan hal yang kontradiktif, di mana nista seharusnya menjadikan orang tidak berbahagia. Nista adalah hinaan, nista adalah aniaya dari perilaku seseorang yang seharusnya tidak menjadikan orang yang mendapat predikat di nista itu dikatakan berbahagia. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan petang hari ini mengajar kita semua, baik saudara maupun saya, supaya kita berbahagia sebagai orang yang dinista oleh karena nama Kristus. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Seperti pada awal yang saya katakan, bagaimana kita memahami kebenaran daripada firman Tuhan, dan Yesus sendiri mengajarkannya supaya kita dapat dikatakan berbahagia oleh karena kita dinista oleh karena nama Kristus. Bahkan di dalam ayat 12 dikatakan kita harus bersukacita dan bergembira karena kita memperoleh upah yang besar di surga oleh karena kita dinista, dianiaya oleh karena nama Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita mengerti kata nista, di mana adalah kata yang pantas disematkan kepada orang yang memiliki perbuatan atau perilaku yang tidak berkenan, itulah nista. Di mana kata nista juga biasanya dapat, saya katakan dalam tanda kutip, menjadi kutuk bagi keluarga, anak-anak maupun cucu daripada orang yang perbuatannya kurang berkenan atau tidak baik. Sehingga nista ini tidak berhenti kepada sang pembuat hal yang tidak berkenan, tetapi nista atau hina ini juga dapat terjadi atau dapat diturunkan kepada keluarga, anak maupun cucu yang ada. Sehingga dari pengertian ini seperti julukan yang tidak baiklah bagi keluarga oleh karena perbuatan seseorang. Dan apabila kita melihat artian dari kata nista yang kita mengerti di atas, ada apa? Supaya saudara dan saya, sehingga saudara dan saya sebagai orang percaya dikatakan harus berbahagia oleh karena dinista, dicela, dianiaya, difitnahkan oleh karena nama Kristus. Menjadi sebuah pertanyaan besar. Ada apa dengan Kristus, dengan nama Kristus itu sendiri, sehingga nista itu disematkan kepada orang-orang yang percaya? Mungkin kita dapat mengerti sebagai pertanyaan yang pertama, apa sih yang sudah dibuat Kristus di masa lalu sehingga kita sebagai orang yang percaya pada hari ini, pada detik ini, pada zaman ini, kita harus menanggung ini semua. Meskipun itu sudah diperkatakan oleh Kristus sendiri 2000 tahun yang lalu. Dan menjadi pertanyaan yang kedua juga yang perlu kita pertimbangkan sebagai fakta yang ada dari pengertian ini. Bila kita dinista, ini menjadi pengertian bahwa kita adalah bagian daripada Kristus. Dan sudah jelas saudara dan saya adalah pengikut Kristus.
Dan menjadi pertanyaan yang ketiga pula, terlebih dalam hal ini, seperti yang awal saya katakan, nista tidak hanya berhenti kepada orang yang berbuat kurang baik, tetapi itu dapat menjadi sebuah kutuk dalam tanda kutip bagi keluarga, anak maupun cucu. Dan dalam hal ini kita dinista oleh nama Kristus, berarti memiliki artian bahwa kita adalah keluarga daripada Kristus. Bahwa kita, saudara dan saya, adalah anak-anak daripada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apabila dalam bagian ini, apabila kita hanya mendengar sebagian yang baik saja daripada firman Tuhan, tanpa kita mengerti bahwa kita harus juga melalui bagian yang tidak mengenakan dalam firman Tuhan, yaitu kita harus menjadi bagian untuk dicela, menjadi bagian untuk dianiaya, menjadi bagian untuk difitnahkan segala yang jahat oleh karena nama Kristus. Maka apabila iman saudara dan saya, iman kita dalam kekristenan tidak memahami dengan baik tentang pribadi Kristus, maka akan muncul sebuah kebimbangan. Memahami pribadi Kristus baik secara tertulis, yaitu melalui logos, yaitu firman Tuhan, baik melalui pengalaman spiritual kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Apabila kekristenan kita hanya berlapis dalam kata agamawi, yang penting saya beragama, ketika kita mendengar kabar ini, logika kita berkata tidak masuk akal. Sebuah hinaan, sebuah fitnaan dikatakan berbahagia, tetapi inilah kebenaran, karena ini keluar daripada perkataan Yesus sendiri. Dan menjadi hal yang manusiawi, dapat saya katakan demikian, di mana manusia lebih memperhatikan apa yang di luar diri daripada apa yang ada di dalam dirinya. Yang saya mau artikan demikian, kita lebih memperhatikan apa sih yang diperbuat Kristus sehingga kita harus menjadi bagian orang yang difitnah, dinista, dihina di dalamnya, tanpa kita memperhatikan apa yang sedang kita perbuat dalam diri kita sebagai orang percaya. Maaf, mana yang lebih benar? Kita sebagai manusia, oleh karena nama Kristus, kita difitnah, dicela, dinista oleh karena nama Kristus. Atau nama Kristus dicela, difitnah oleh karena perbuatan saudara dan saya. Mana yang lebih benar? Siapa yang pantas dinista oleh karena perbuatan? Kita sebagai manusia atau Kristus sebagai Tuhan yang sudah menebus dosa saudara dan saya? Mari kita membuka diri untuk sebuah kebenaran ini dengan jujur, dengan terbuka, supaya kita juga bisa mengkoreksi keberadaan iman kita. Kita bisa mengkoreksi keberadaan hubungan kita pribadi dengan Kristus. Jangan-jangan kita hanya berhubungan pribadi hanya masalah berkat rahmatnya saja, tetapi kita tidak mengenal pribadinya sebagai Bapa. Dan kita tidak menempatkan diri kita, pribadi kita sebagai anak. Sehingga kita hanya melihat, gak enak jadi Kristen, difitnah, dihina, dan dicela. Tetapi kita lupa, setiap perbuatan kita, perkataan kita yang masih hidup di dalam daging ini seringkali menjadikan nama Kristus juga difitnah dan dinista oleh dunia. Haleluya. Dari beberapa pertimbangan dan fakta yang ada dalam perjalanan iman ini, mari kita juga perlu memahami sebuah kebenaran, di mana di dalam kebenaran itu juga ada fakta yang benar-benar ada dan terjadi. Sehingga kita dapat dengan berani, saya katakan kembali, dapat dengan berani menjadi orang yang berbahagia oleh karena dinista demi nama Kristus. Sehingga perjalanan iman kita benar-benar perjalanan iman yang penuh perjuangan, perjalanan iman yang mempunyai keberanian meskipun dinista, dan kita dikatakan berbahagia di dalamnya. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa sih hal ini perlu terjadi? Mengapa kita perlu dinista, dianiaya, dicela, difitnahkan segala sesuatu yang kurang baik oleh karena nama Kristus? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama saya mau katakan, mengapa hal ini perlu terjadi? Yang pertama adalah supaya kita semakin bertekun pada masa akhir ini. Supaya kita semakin bertekun pada masa akhir ini. Mari kita buka bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat pertama sampai dengan ketiga. Dikatakan demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu,
supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Dalam hal ini adalah menolak Yesus Kristus. Kamu akan dikucilkan, ayat kedua dikatakan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa dirinya berbuat bakti dengan Allah. Yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa hal ini perlu terjadi? Yang pertama, supaya kita semakin bertekun pada masa akhir ini. Karena pada masa akhir zaman ini firman Tuhan katakan, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak tawar hati terhadap Kristus. Bahkan kita diizinkan untuk melihat orang-orang yang berbuat jahat, tetapi dia menyangka dirinya berbuat baik untuk Allahnya. Supaya kita semakin bertekun di dalamnya. Dan arti bertekun di dalam Injil Yohanes ini, mengenal pribadi. Supaya dengan keadaan-keadaan yang difitnahkan, keadaan-keadaan yang dinistakan kepada saudara dan saya oleh karena nama Kristus, supaya kita bertekun mengenal pribadi Allah, mengenal pribadi Yesus, mengenal pribadi Roh Kudus, bahkan juga mengenali pribadi kita sendiri. Perjalanan iman yang membentuk diri kita adalah membentuk pribadi kita. Pribadi yang seturut, segambar, serupa dengan Kristus. Mari kita mengenal. Kita juga perlu mengenal pribadi kita. Dari bertekun kita juga bisa mengenal pribadi kita. Pribadi kita hari demi hari semakin serupa dengan Kristus atau serupa dengan dunia. Haleluya. Dan juga yang dikatakan bertekun di sini, kita mengenal rancangan Bapa. Bukan hari tambah hari kita hanya mengenal rancangan dan kehendak kita sendiri di dalam hidup ini. Manusia boleh merencanakan, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Apabila kita tidak belajar bertekun dalam hari ini mengenal rancangan Bapa maupun Kristus, maka kita tidak akan tahan di dalam badai, di dalam kehidupan iman kita. Semakin kita bertekun pada masa akhir, kita buka kembali di dalam 1 Petrus pasal keempat. 1 Petrus pasal keempat, ayat 14 sampai dengan 16 dikatakan demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bertekun di sini juga membuktikan bahwa janganlah di dalam ayat 16, janganlah kita malu apabila kita dinista oleh karena nama Kristus. Tetapi di dalam ayat ke-15 menyoroti bahwa janganlah ada di antara kamu yang harus menderita, janganlah ada di antara kamu yang harus dinista hanya karena oleh perbuatan dagingmu. Engkau menjadi pembunuh, engkau jadi pencuri, engkau jadi pengacau. Jangan kau katakan itu sebagai nista oleh karena nama Kristus. Itu nista oleh karena perbuatanmu. Tetapi firman Tuhan mengatakan jelas, mengapa bertekun di dalam bagian ini. Di dalam ayat 14 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab, perhatikan baik-baik di sini, roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Mengapa hal ini terjadi? Supaya kita bertekun di dalamnya. Supaya kita bertekun pada masa akhir ini. Dan yang bagian yang kedua ini, supaya membuktikan bahwa ada roh Allah, yaitu Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Fitnah, celah, nista oleh karena nama Kristus membuktikan apakah ada roh Allah dalam diri saudara dan saya. Apabila tidak ada roh Allah atau Roh Kudus dalam diri saudara dan saya, ketika kita mengalami nista, aniaya, dan celah oleh karena nama Kristus, bukanlah kebaikan yang keluar, tetapi dendam yang keluar. Nista dan celah bukan hanya berkata tentang masalah antikris, tetapi berkata keseharian kita ketika kita menghadapi sesama kita, menghadapi lingkungan kita, menghadapi rumah tangga kita, keluarga kita yang bertentangan dengan kehendak, yang bertentangan dengan kemauan diri kita. Apakah kita bisa merespon dengan baik? Apabila engkau tidak dihargai anak-anakmu,
Apabila engkau tidak dihargai istrimu, apabila engkau tidak dihargai suamimu, apabila engkau dipandang rendah oleh keluarga besarmu, oleh karena engkau Kristen dan hanya berdoa, engkau akan marah. Haleluya. Apabila ada roh Allah, apabila ada roh kudus dalam diri saudara dan saya, di dalam bertekun, di dalam masa-masa yang sukar ini, oleh karena kita dinista oleh karena nama Kristus, maka yang keluar adalah sukacita. Maka yang keluar adalah kasih yang mengampuni. Sambung lagi bagian yang ketiga. Di dalam mengapa hal ini terjadi supaya kita semakin bertekun pada masa akhir. 1 Petrus pasal keempat ayat ke-17 dan 19. 17, 18, 19. Demikian firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, 19, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bertekun juga berkata tentang penghakiman. Di dalam 1 Petrus dikatakan dengan jelas bahwa penghakiman dimulai dari rumah Allah. Dimulai dari orang percaya, yaitu saudara dan saya. Mengapa hal ini terjadi? Supaya kita bertekun pada masa akhir ini. Karena kita juga harus tahu, harus memahami, harus menghadapi bahwa penghakiman dimulai dari saudara dan saya. Haleluya. Bahkan dikatakan dengan jelas, jika orang benar saja, yaitu saudara dan saya yang dibenarkan, dan kita masih berjuang dalam kebenaran supaya kita pantas disebut anak-anak Allah, yang orang yang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Apabila kita tidak mau bertekun pada masa akhir ini, bukan lagi hampir-hampir, tetapi menjadi pernyataan yang jelas, kita tidak akan selamat. Apabila kita juga di dalam ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Perbuatan baik bukan hanya karena amal dan ibadahmu. Perbuatan baik bukan hanya karena rajinnya engkau pergi ke gereja. Tetapi bagaimana engkau mau berani bertekun melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan celah, hina, fitnah oleh karena nama Kristus. Kita belajar di dalamnya. Kita memperoleh ketekunan pada masa akhir ini. Haleluya. Bagian pertama sudah kita lewati. Mengapa hal ini perlu terjadi? Mengapa kita dapat dikatakan orang yang berbahagia perlu dinista, dihina, difitnahkan hal tidak baik oleh karena nama Kristus? Yang pertama adalah supaya kita semakin bertekun. Karena di dalam bertekun kita mengenal pribadi Bapa, kita mengenal rancangan Bapa. Dengan bertekun kita membuktikan bahwa kita memiliki roh Allah, ada roh kudus dalam diri kita. Sehingga output dari segala respon yang kurang baik yang kita terima adalah sukacita, adalah damai sejahtera, adalah kasih yang mengampuni. Dan juga kita harus memahami dan mengerti mengapa kita harus bertekun di dalam hal ini. Karena penghakiman dimulai dari rumah Allah. Dan yang bagian kedua, mengapa hal ini terjadi dikatakan di sana? Karena kita, saudara dan saya adalah penggenap firman. Firman apabila tidak ada yang menggenapi, Yesus Kristus pun juga menggenapi apa yang dikatakan oleh firman. Demikian pula saudara dan saya di dalam hidup beriman ini, kita menggenapi firman. Apabila logos itu tidak pernah digenapi, logos hanyalah logos, yang tertulis hanyalah tertulis dan menjadi sebuah sejarah. Hanya sebuah sejarah. Tetapi ketika kita memahami bahwa saudara dan saya harus menjadi penggenap firman, maka logos itu hidup menjadi rema, yaitu diri saudara dan saya. Sehingga kehidupan yang penuh dengan rema ini menjadi suratan terbuka. Rasul Paulus katakan demikian. Haleluya. Yang kedua adalah menggenapi firman Tuhan. Yesaya pasal ke-51 ayat ke-7 dan ke-8. Yesaya pasal ke-51 ayat ke-7 dan ke-8 dikatakan demikian.
Dengarlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diabaikan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Menjadi kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita, saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai penggenap firman. Ada sebuah kekuatan sehingga diberitakan pada masa-masa yang lalu, jauh sebelum kita mengenal Kristus, jauh sebelum Kristus ada juga, dikatakan dengan jelas oleh Nabi Yesaya bahwa janganlah takut apabila kita diaibkan oleh manusia. Janganlah terkejut apabila kita juga dinista oleh mereka. Karena ada kekuatan. Kekuatan apa di dalam penggenap firman? Apabila ada Roh Allah, apabila ada Roh Kudus dalam diri saudara dan saya, maka kita memiliki kekuatan dalam menggenapi firman. Injil Yohanes pasal ke-15 ayat 18. Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-18 sampai dengan 20 mengatakan demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah ini, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Haleluya. Saudara dan saya menjadi penggenap firman Tuhan. Dan dikatakan dengan jelas seorang hamba tidak pernah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau dunia sudah membenci Kristus 2000 tahun yang lalu, demikian juga saudara dan saya. Seorang hamba tidak pernah lebih tinggi daripada tuannya. Kita pun juga dibenci. Dan yang kedua yang terpenting, apabila kita berasal dari dunia ini, maka dunia akan mencintai saudara dan saya. Tetapi saudara dan saya bukan dari dunia ini. Kita ditebus oleh karena Kristus, pengorbanan Kristus yang daripada surga yang mulia. Saudara dan saya berasal daripada surga, bukan daripada dunia ini. Sudah jelas, penggenap firman bukan daripada dunia. Penggenap firman pantas dibenci oleh dunia. Dan menjadi sebuah ironis dari statement ini saya katakan. Apabila kita mencintai dunia, apabila kita lebih mengasihi dunia, mari kita benar memang kita masih hidup di dunia ini, tetapi marilah kita janganlah terikat di dunia ini. Apa yang kau ikat di bumi ini, terikat pula di surga. Apabila di dalam hidup ini kita terikat di dunia ini, mencintai semua ini, terikat oleh kekayaan, terikat oleh uang, mencintai daripada uang, maka kita bukan sedang menjadi penggenap firman, tetapi kita sedang menjadi penggenap, menjadi bagian dunia, bukan bagian kehidupan kekal. Dan dikatakan dengan jelas, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Apabila kita mencintai dunia ini, kita bukan lagi hamba Kristus, tetapi hamba dunia. Haleluya, haleluya. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ini menjadi bagian penting. Jikalau mereka telah menganiaya Yesus, maka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Kita tidak dibiarkan menjadi penggenap firman Tuhan tanpa sebuah kuasa. Apabila Tuhan menghendaki dan mengizinkan kita untuk difitnahkan dan dianiaya oleh karena nama Kristus, demikian pula Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus yang tinggal hidup di dalam diri kita, juga memberikan kuasa kepada saudara dan saya untuk menjadikan orang yang mendengar apa yang kita katakan tentang firman, tunduk akan kebenaran firman itu dan menjadi percaya. Dan saudara dan saya menjadi penggenap firman Tuhan, bukan hanya menjadi penggenap logos, tetapi memiliki kuasa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Inilah sebuah kebenaran yang besar. Haleluya. Kita buka kembali dalam 1 Petrus
1 Petrus pasal kedua ayat 21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Penggenap firman Tuhan di bagian yang ketiga ini harus kita perhatikan dengan baik. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita dipanggil oleh Kristus, kita dipilih dan dipanggil oleh Kristus. Saudara dan saya dipilih, dipanggil oleh Kristus bukan hanya untuk menerima keselamatan, bukan hanya untuk menerima surga mulia, tetapi terlebih daripada itu dikatakan kita harus meneladani apa yang sudah Kristus tinggalkan, yaitu turut menderita. Haleluya. Alangkah ironis apabila sebagai orang percaya di dalam penderitaan hidup, terutama dalam penderitaan daging, batinia, jasmania kita, penderitaan jasmania kita menjadi cengeng. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar, penderitaan batinia dinista oleh karena nama Kristus. Menggenapi firman Tuhan, menjadi penggenap firman Tuhan, kita juga dipanggil bukan hanya menerima keselamatan, tetapi turut menderita. Ayat kedua 3 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Yesus Kristus dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Apakah saudara dan saya pada hari ini sebagai penggenap firman Tuhan, apabila kita dicaci maki, kita membalas dengan caci maki? Mungkin hari ini kita lemah, kita jatuh. Ya, marilah kita belajar di kemudian hari untuk bangkit, tidak membalas dengan caci maki. Minimallah kita belajar untuk berdiam. Dikatakan juga demikian. Bahkan ia tidak mengancam. Tetapi apa? Ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Marilah di kemudian hari lagi yang lebih besar. Ketika kita mengalami ini semua, kita tidak menaruh dendam, tetapi menyerahkan segala sesuatu yang tidak mengenakan daging kita kepada Allah yang mempunyai hidup saudara dan saya. Sehingga kita dapat berkata, dialah adil yang hakim yang adil. Kita tidak menjadikan pengertian menempatkan Yesus hakim yang adil dan memerintahkan Yesus kita menjadi orang yang benar dan menjadikan Yesus penghakimi mereka yang tidak benar, yang sudah mencaci maki. Tetapi biarkanlah caci maki daripada mereka yang mencaci maki kita oleh karena nama Kristus menjadi koreksi bagi diri kita. Kenapa aku dicaci maki? Apa yang salah dari perbuatanku? Apa yang salah daripada imanku kepada Kristus sehingga aku dicaci maki? Mungkin dari iman kita kurang mengasihi. Mungkin dari iman kita kurang sopan. Mungkin dari iman kita hanya memikirkan keselamatan diri kita. Haleluya. Panggilan kita bukan hanya untuk menerima keselamatan, tetapi juga turut menderita. Dikatakan juga 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya saudara dan saya yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Haleluya. Iman bukan tetap hidup untuk daging. Namanya iman hari demi hari sampai menuju pada kematian adalah hidup untuk kebenaran. Sehingga ayat ini berlaku. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh daripada dosa, sehingga hidup kita hari demi hari benar-benar oleh karena bilur-bilurnya yang dikorbankan di atas kayu salib, kita sembuh oleh karena dosa. Bukan perjalanan iman kita tidak sembuh-sembuh, tapi tambah sakit oleh karena dosa. Amin. Ini menjadi templaan keras bagi diri kami juga sebagai hamba Tuhan. Apakah hari demi hari saya sebagai hamba Tuhan, bilur-bilur Yesus yang sangat amat berharga itu tidak menjadikan saya sembuh dari dosa, tapi saya mengabaikan bilur-bilur itu dan tetap berbuat dosa. Mungkin dalam satu sisi saya mengerti bahwa hidup saya adalah penggenap firman, tetapi saya tidak membaharui batinia saya untuk hari demi hari oleh karena bilurnya sembuh daripada dosa. Kita harus mengerti kebenaran ini. Haleluya. Bahkan dikatakan dalam ayat 25 lebih jelas lagi. Dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Apakah kita masih tetap sesat?
Sesat bukan dalam arti agamawi yang lain, tetapi tersesat hidup di dunia ini, mencintai dunia ini, menjadi penggenap apa yang dunia mau, bukan menjadi penggenap kebenaran. Haleluya. Mari kita renungkan itu. 3 bagian. Bagian yang pertama kita lewati. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa kita harus berbahagia sebagai orang yang dilista oleh karena nama Kristus? Supaya kita bertekun pada masa akhir ini. Yang kedua, karena saudara dan saya adalah penggenap firman Tuhan. Atau kita hidup di dalam iman ini menggenapi firman Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan dengan jelas, apabila kita dikatakan berbahagia sebagai orang yang dinista oleh karena nama Kristus, maka kita akan memperoleh upah yang besar. Dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-12 tadi. Tetapi perlu di bagian yang ketiga ini kita mengerti kebenarannya. Upah bagian ketiga ini. Yang pertama adalah supaya kita bertekun pada masa akhir ini. Yang kedua adalah supaya kita menggenapi firman Tuhan atau menjadi penggenap firman Tuhan. Yang ketiga adalah upah hanya diberikan bagi yang pantas menerima. Amin. Mengapa hal ini terjadi? Betul, kita harus menerima upah. Kita akan menerima upah. Tetapi upah hanya diberikan bagi yang pantas menerima. Ayub pasal kedua ayat ke-10. Ayub pasal kedua ayat ke-10 mengatakan demikian. Ayub berkata kepada istrinya ketika di dalam penderitaan hidupnya, istrinya menyuruh Ayub, sangkalilah Allahmu itu. Apa yang dikatakan Ayub kepada istrinya? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub mengatakan istrinya adalah sebagai perempuan yang gila. Saya mau katakan demikian. Upah hanya diberikan bagi yang pantas menerima. Hidup ini pilihan Bapak Ibu. Apakah dalam perjalanan iman kita mau menjadi Ayub atau mau menjadi istri Ayub? Apabila kita mau menjadi Ayub, kita harus berkata, janganlah kita hanya menerima yang baik daripada Allah, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk. Tetapi apabila kita sebagai Ayub, kita mengenal siapa tentang Allah kita secara pribadi, bukankah segala sesuatu itu untuk kebaikan kita? Maka kita tidak akan mendapati Allah kita memberikan yang buruk pada diri kita. Atau dalam hal ini, kita hanya menjadi orang-orang yang percaya dan hanya mau menerima upah tanpa sebuah pengorbanan dan perjuangan. Kita menjadi istri Ayub yang gila. Ataukah iman kita iman yang gila? Hanya menerima yang baik. Hanya berharap yang baik saja tanpa sebuah usaha yang baik dari diri kita. Dan menuntut yang baik-baik saja. Dan mengatakan yang tidak baik daripada Allah itu tidak benar. Bukankah segala sesuatu yang tidak baik dari Allah pun itu menjadikan engkau baik? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Dan menghasilkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Tanpa kita bisa mengasihi Allah dengan benar, kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan yang Allah berikan. Karena pada hakikatnya, kebaikan bagi manusia adalah yang memuaskan daging. Kebaikan bagi manusia hanya menggemukkan jasmania, bukan menumbuhkan batinia. Ingat itu baik-baik. Upah hanya diberikan bagi yang pantas menerima. Ibrani pasal 11 ayat 35. Sebagai ayat terakhir saya mau katakan demikian. Ibrani pasal ke-11 ayat ke-35 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Di mana ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilimpari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Saya mau katakan demikian Bapak Ibu. Para rasul, para nabi, para murid, orang-orang percaya sebelum saudara dan saya, mereka yang membawa kekristenan sampai detik ini, mengalami sesuatu yang tidak baik. Ayat 37 katakan, mereka dilimpari, digergaji. Oleh karena mereka mempunyai sebuah harap, ada kebangkitan di dalam kehidupan, ada kebangkitan di dalam percaya kepada Kristus, ada pengharapan yang baru di dalam Kristus. Mereka mengalami siksa dan dera.
Dunia tidak layak bagi mereka. Bahkan firman Tuhan dikatakan ayat 38. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dan gua-gua, dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Perhatikan baik-baik. Segala derita oleh karena nama Kristus, dunia tidak memberikan janji apa-apa. Tetapi ayat 40 mengatakan dengan jelas, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Allah kita tidak pernah berbohong. Upah hanya diberikan bagi yang pantas menerima. Bagaimana perjalanan Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian yang Allah tunjukkan? Bagaimana Nuh bersama keluarganya? Apakah hal itu membuat mereka hanya melihat kebaikan daripada Allah? Haleluya. Tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan, baik kepada Abraham, baik kepada Nuh, baik kepada Musa, baik kepada murid-murid atau nabi-nabi yang lain, baik Ayub, apa yang Allah berikan? Apa yang dikatakan tidak pernah ingkar. Upah hanya diberikan bagi yang pantas menerima. Haleluya. Mengapa kita harus berbahagia sebagai orang yang dinista oleh karena nama Kristus? Karena di dalam penistaan yang pertama saya katakan, kita dapat bertekun pada masa akhir ini. Karena dengan bertekun oleh karena nista, kita semakin mengenal pribadi maupun rancangan daripada Bapa maupun Putra. Dan dengan bertekun kita semakin membuktikan bahwa ada Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Dengan bertekun kita semakin memahami dan mempersiapkan diri bahwa penghakiman dimulai dari rumah Allah. Mengapa kita harus berbahagia sebagai orang yang dinista? Karena saudara dan saya adalah penggenap firman Tuhan. Karena seorang hamba tidak pernah lebih tinggi daripada tuannya. Dan kita juga harus mengerti sebagai penggenap firman Tuhan, panggilan kita bukan hanya untuk menerima keselamatan, tetapi turut menderita bagi kebenaran. Dan mengapa kita juga dikatakan sebagai orang yang berbahagia, yang dinista oleh karena nama Kristus? Karena ada upah yang besar yang menanti. Tetapi perlu kita ingat bahwa upah hanya diberikan bagi yang pantas menerima. Karena janganlah kita menjadi manusia yang kuat dalam iman, tetapi bukan menjadi manusia yang fair dalam iman, yang hanya mau menerima hal yang baik, tetapi tidak menerima hal yang buruk. Haleluya. Supaya kita juga menjadi saksi-saksi iman, seperti saksi-saksi iman yang Ibrani katakan, bagaimana Abraham, bagaimana para murid, bagaimana para rasul, dan juga Paulus sebagai contoh yang hidup. Haleluya, haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah engkau apabila engkau dinista, difitnahkan hal yang tidak baik, dicela oleh karena nama Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Ajar umat Tuhan, ajar hamba-Mu ini juga kembali untuk kuat, untuk semakin menghidupi setiap iota, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan maupun yang kami baca pribadi. Sehingga Allah Roh Kudus menerangi pengertian kami, menerangi pemahaman kami, dan menumbuhkan cinta kami kepada Allah. Terlebih dalam masa-masa akhir ini. Sehingga umat Tuhan hari demi hari bukan menjadi umat yang hanya mencari agama dan hanya bertemu dengan agama, tetapi umat yang mencari pribadi Allah dan menemukan Allah secara pribadi. Bapa, Engkau berkati firman ini, Kau menteraikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami tetap percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatunya sampai pada kesudahan. Bapa, hamba juga berdoa pada petang hari ini, pada ibadah yang indah ini, karena Engkau hadir bersama-sama kami dengan kebenaran firman-Mu juga. Kiranya setiap umat Tuhan yang sudah
memberikan persembahan pujian syukur daripada hati hidup mereka dalam ibadah ini, Engkau melayakkan dan menerimanya dan menyukakan hati Engkau. Demikian juga setiap persembahan umat-Mu yang Engkau berikan untuk pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati setiap buah tangan mereka. Dan kami tetap berdoa, berikanlah kesehatan kepada umat-Mu, sukacita yang besar, dan jadikanlah setiap usaha tangan daripada umat-Mu menjadi berhasil. Dan oleh karena kasih kemurahan dan kasih setia Engkau pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang mendatang. Terima kasih atas ibadah hari ini. Terima kasih atas firman-Mu, karena Engkau Allah yang hidup bagi kami. Mari umat Tuhan yang terkasih, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kasih daripada Allah Roh Kudus, pertolongan yang memampukan engkau hari demi hari, menguatkan engkau hari demi hari sebagai orang percaya untuk kuat dan menjadi orang yang berbahagia karena engkau dinista oleh karena nama Kristus. Karena engkau akan menjadi bertekun di dalamnya, karena engkau akan menjadi penggenap firman di dalamnya, dan engkau akan menjadi penerima upah yang memang benar-benar pantas untuk menerima upah daripada Bapa di surga. Jadilah kuat mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita bisa melalui ibadah ini dengan baik. Dan saya tetap berdoa, mari kita semua sama-sama tetap berdoa, sehingga ibadah-ibadah ke depan kita bisa bertatap muka, saling bertemu, saling menguatkan. Dan biarkanlah COVID ini di dalam nama Tuhan Yesus berlalu. Haleluya, shalom.